Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi lagi video yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini ada casan. Casan ini kan kita tegangannya output itu 5 volt ya. Nah, di sini saya akan naikkan menjadi tegangannya tuh lebih dari 5 volt ya. Dan otomatis ya. Oke. Bahan-bahannya yang dibutuhkan di sini saya copotan semua ya atau cabutan. Nah, untuk ini namanya EMI filter ya. Ini biasanya terletak di bagian power supply. Power supply bisa itu komputer, bisa itu bekas TV, banyak ya yang kayak gini. Di bekas-bekas elektronik di bagian power supply-nya ya, EMI filter. Kemudian di sini ada transistor. Ini jenisnya NPN. Jadi bisa menggunakan 31, TIP 31, TIP 41, apa aja yang penting jenisnya NPN ya. Kemudian di sini ada dioda dan ada resistor. Di sini ada resistor 2K2 sama 1K. Cuma ini aja komponennya. Ini tegangannya bisa sampai 0 sampai 50 volt lebih. Pertama kita rakit dulu yang EMI filternya. EMI filter di sini ada 4 kaki ya. Nah, kita gabungkan dulu kaki ini sama ini. Nah, kita jumper seperti ini. Kemudian kita pasang untuk transistor ya, transistor NPN-nya. Jadi posisi kakinya seperti ini. Ini basis kolektor emitor ya. Basis kolektor emitor. Basis kolektor emitor ya. Yang kolektor tengah kita pasang di kaki ini. Nah, seperti ini kakinya. Kemudian untuk yang resistor 1K kita pasang di bagian kolektor ya, kolektor daripada transistornya, sambung ke bagian trafo EMI di kaki sebelah kiri. Nah, selanjutnya siapkan dioda, pasang di kaki kolektornya. Nah, kemudian siapkan elko, ini 160 volt 47 mikro. Ini saya cabutan ya, semuanya cabutan dari bekas power supply TV. Ini yang negatif yang ada garisnya kita hubungkan ke bagian emitornya, sedangkan yang positif hubungkan ke bagian dioda. Nah, untuk yang terakhir resistor ini yang 2K2 kita pasang di bagian kaki positif elko. Nah, seperti ini. Oh ya, yang ini dikoreksi ya, yang untuk resistor ini. Nih, ini kan tadi di sini. Ini salah koreksi, ini pindah ke sini, ke bagian basis ya. Nah, ini pindah ke bagian basis. Nanti untuk rangkaiannya saya cantumkan ya. Nah, seperti ini. Kita pindahkan untuk yang resistor 1K. Awalnya di kolektor, kita pindah ke bagian basis ya, dikoreksi. Nah, oke, seperti ini. Setelah dikoreksi ya. Cuma yang ini aja yang untuk resistor. Selanjutnya, siapkan kabel ini, kabel casan. Nah, potong ujungnya, ambil bagian positif negatifnya. Jadi yang negatif yang warna hitam, yang positif warna merah. Untuk yang positif, yang ini kita pasang di bagian trafo EMI yang kita jumper ya, yang paling atas ini, yang sejajar dengan kolektor. Kalau bisa kurang jelas nanti bisa dilihat di layout, nanti saya sertakan layoutnya. Nah, untuk yang negatif ini kita pasang di bagian elko negatif. Nah, seperti ini untuk pemasangannya ya. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya kita coba dulu apakah tegangannya udah keluar. Nah, untuk tesnya kita pakai ini aja casan HP yang tadi. Kita colokkan ke sini, ke USB, ke bagian colokan HP. Nah, seperti ini. Kita tes dulu untuk tegangannya, guys. Ya, apakah tegangannya udah keluar? Oke, jelas ya seperti ini. Nah, kalau udah kita colokkan ke listrik. Ini casan HP ya, 5 volt. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita cek tegangannya. Kita cek tegangan input dari casan HP. Casan HP itu 5 volt ya. Perhatikan di sini. Ini positif, ini negatif. Kita cek tegangan input dari casan HP-nya. Oke. Ini input tegangan HP-nya. Di sini tegangannya 4, nggak kelihatan ya. Maaf. Nah, seperti ini.
Ini tegangan input dari casan HP 4,8 volt, 4,8 volt ya. Ini tegangan input dari casan HP, enggak nyampe 5 volt ya. Sebenarnya 5 volt, mungkin ini karena turun ya. Sekali lagi, ini casan input dari casan HP, tegangannya 4,8 volt. Nah, kita sekarang cek outputnya. Jadi output tuh yang ini ya, dari elko positif. Nah, kita cek untuk outputnya di sini dan di sini. Untuk outputnya ada 107 volt, 160 ya, 169 volt DC. Dari 5 volt, ini 5 volt ya, 5 volt jadi 170 volt. Mantap kan tegangannya? Nah, kalau cek di sini di resistor 160 ya. Oke. Ini udah keluar ya untuk tegangannya. Kita ke tahap selanjutnya. Ini udah keluar tegangannya, kita ke tahap selanjutnya, cabut dulu. Nah, untuk selanjutnya siapkan kabel dengan ujungnya ditambahkan jarum seperti ini, jarum pentul, dan kabel probe buat ke multitester. Tapi kalau kalian punya digital meter seperti ini, tidak usah menggunakan ini ya, karena saya lagi tidak punya stok, makanya saya menggunakan probe. Nanti mau saya connect ke sini buat ngebaca voltasenya ya, khusus yang punya digital meter seperti ini. Kan ada 3 kabel, merah, hitam, dan kuning. Kalau nggak kuning, putih. Yang merah pasang di sini, kabel yang merah digital meter. Yang hitam pasang di negatif elko. Yang putih atau yang warna kuning pasang di ujung kaki resistor ini ya, untuk yang digital meter seperti ini. Nah, karena saya tidak ada, saya menggunakan multitester aja buat ngebaca PCC atau voltasenya. Yang positif dan ini untuk yang negatif. Oke, tinggal kita hubungkan. Ini yang negatif pasang di negatif elko, dan untuk yang positif pasang di kaki resistornya ya. Kita coba praktekkan. Ini semrawut, nanti dirapikan. Nah, ini yang negatif pasang di negatif multitester. Ini pasang di negatif multitester. Dan yang positif pasang di positif multitester seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk yang ini kita colokan ke colokan HP seperti ini. Coba perhatikan di sini. Nah, seperti ini. Ini tegangannya langsung naik tuh ya. Di sini tegangannya ada berapa? 120. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini tegangannya dari 5 volt dan dia naik terus. Tapi ini nggak usah khawatir, ini otomatis. Coba perhatikan, maksudnya nggak usah takut konslet. Ini kalau saya hubungkan, ini tidak akan short. Tuh, coba perhatikan di sini. Ini kan 150 nih. Kalau saya hubungkan ini bakal 0. Nah, 0 ya, 0 volt. 0 volt. Kalau ini dilepas, dia balik lagi ke tegangannya. Oke. Ini tegangan daripada casannya ini 5 volt. Jadi 100 lebih. Jadi 100 volt lebih. Oke. Oke, kita coba praktekkan. Jadi semisal kalian punya lampu, atau misalkan mau nyalakan lampu ya, lampu yang tegangannya 12 volt misalkan ya, kalau menggunakan ini kan tidak bisa nih. Nah, atau kalian mau ngecek lampu mati ya, cukup menggunakan ini bisa 0 volt sampai 100 volt lebih, ini malah 160 nih. Kalau dihubungkan tegangannya 0 0 tuh. Kalau dilepas ini balik lagi tegangannya jadi di atas 100 volt. Misalkan kita coba cek buat ngecek ini ya, ini tegangannya saya nggak tahu ini berapa volt ya. Kita coba satu, kita coba satu misalkan.
Lihat di multitesternya, kita coba cek satu, ini tidak menyala. Kalau tidak menyala, dibalik aja posisinya seperti ini. Nah, ini satunya tuh 7 volt ya, atau 8 volt. Ini satu bisa nyala, ini 8 volt. Kita mau ngecek misalkan 2. Oh, 2 menyala 15 volt. Oke, 3. Tuh, 30 volt. Oh, ini 54 volt. Oke, mantap ya. Bisa ngecek banyak. Sampai berapa volt? Banyak banget tuh ya. Ini 61 volt. Oke, mantap guys ya. Satu bisa, satu aman. Tidak putus. Oke. Dari 5 volt, ini 5 volt ya. Bisa sampai 100 volt. Oke. Kita coba di tegangan yang paling rendah. Ini kan tegangannya rendah. Ini 1,5 volt kalau nggak salah. Bisa nyala atau putus. Ini 100 volt, 140. Kita coba di sini dan di sini. LED nyala. Kebaca 1,9 volt. Oke. Nyala ya. LED tidak putus. Mantap. Tuh. 1,9 volt. Kita coba cek yang warna ini tahu ini warna apa. Kita coba cek di sini dibacanya berapa volt. Oh, ini LED-nya mati. Ini LED-nya mati. Coba balik. Ini LED-nya mati, tidak menyala. Kalau yang ini, nah ini LED warna biru. Ini 3 volt. Oke, mantap ya ini. Oh, bisa sampai 100 volt lebih. Kita cek tegangan input dari casan HP-nya berapa volt. Oke, 5 volt. Outputnya 160 volt. Mantap ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.